nek ning nggone Mekah dan Madinah, dua masjid ini bar salat ora ana sepine wong ngaji. Al-Qur'an banyak dibaca semua. Nek masjid ngaji mriko Al-Qur'an dipajang tok. Nggih. Ini ku nggih turan saking Madinah niku. Ya, itu hanya dipajang, satu pun tidak ada yang pegang Al-Qur'an. Nggih. Teng masjid pundi Jogja sing apik niku masjid napa, Pak? Masjid sing Syekh Zaid nika lho dikai napa niku meja cilik-cilik ana Al-Qur'ane sing maca langka. Paling-paling duduk teng mriku dikon moto, difoto tok niki. Nggih masjid kangge rekreasi, eling dan seterusnya. Wong wae ngono sing salat sithik kok. Foto-fotonan. Lah niki nggih, niki mila monggo kula panjenengan supados nggadahi keistimewaan dalam amal kita, nggih. Mari Al-Qur'an sebagai petunjuk ini untuk dibaca secara rutin supaya ada interaksi yang kuat antara kita sebagai mukmin dengan Al-Qur'an. Mereka tasih wonten sekitar 10 menit. Monggo tanya jawab akhir dari bab adzan. Benjamben menika dipun terasake al-babut tasih, bab yang ke-9 fi fadilati sholatil jamaah. Bab yang menerangkan tentang keutamaan sholat jamaah. Niki keterangan ringan-ringan tapi penting, kadang-kadang dianggap enteng. Padahal hal-hal semacam ini perlu untuk kita pahami. Monggo nek wonten pertanyaan bab niki sanesipun. Monggo. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kajian mengenai adzan malam ini dan kemarin tuh. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, waktu kita menjalankan sholat pada waktunya, sudah jatuh pada waktunya dan selesai, lalu berkumandang adzan, itu kita harus mengulang apa enggak? Yang pertama, harus napa? Waktu kita melaksanakan sholat, itu sudah pada waktunya. Ya. Setelah selesai, baru kita mendengarkan kumandang adzan. Apa kita nanti mengulang apa tidak? Oh iya, mengulang. Yang pertama. Yang kedua, bahwa makna dan tujuan adzan itu, pertama itu mengajak beribadah. Ya. Salah satunya. Yang tujuan keduanya itu salah satunya itu menentukan waktu. Ya. Dan apakah kumandang adzan itu selain untuk tadi menentukan waktu ibadah, itu hukumnya bagaimana dengan yang baru lahir diandani dan yang waktu meninggal di liang kubur diandani, itu hukumnya gimana? Saya kira hanya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua pertanyaan. Yang pertama, jika seorang sudah masuk waktu, misalnya sholat isya sudah masuk waktu sesuai dengan jam dan waktunya memang betul sudah masuk waktu, cuma muadzin dereng memulai adzan, mungkin muadzin ada tamu atau muadzin sedang ada hal lain, adzannya tertunda, sedangkan kita sudah melakukan sholat selesai baru dengar adzan. Apakah mengulang? Tidak perlu. Tidak perlu mengulang kalau memang sudah dipastikan masuk waktu. Tapi kalau belum masuk waktu, ya sholatnya mboten sah. Kalau sudah pasti ini masuk waktu, Pak, di HP sudah masuk waktu, terus gejala alam misalnya sholat isya ini kan mboten wonten syafaq merah pun mboten wonten, ya berarti masuk sholat isya sudah pasti, cuma muadzin belum mengumandangkan azan. Di banyak desa ngoten niku, Pak, duhur niku tidak tepat waktu duhur, setengah rolas mboten. Teng desa-desa niku duhur kadang ada yang terbiasa jam 1. Soalnya napa? Tiange tasih teng Sabin. Lah ngoten niku ora iso nggo pedoman. Wonten sing ngoten niku. Tapi ini saat ini mun rata-rata tepat waktu meskipun jamaah tidak banyak karena masih aktivitas. Lah niki intinya nek pun wektale mboten napa-napa, mboten usah ngulang. Nomor kalih, azan itu untuk memberitahu masuknya waktu sholat itu betul kecuali subuh. Karena subuh itu ada dua
azan. Azan yang pertama dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu menunjukkan waktu masih boleh sahur, ya. Tapi nanti kalau sudah manjing waktu subuh yang azan zaman Rasul Ibnu Umi Maktum, kalau kita dengar azannya Ibnu Umi Maktum, maka itulah waktu subuh. Jadi subuhnya azannya pengkalih, Pak. Tidak menunjukkan waktu sholat nih. Yang pertama itu supaya orang-orang bangun, ya, as-sholatu khairu minan naum, itu supaya bangun, ya, supaya mereka semuanya beraktivitas untuk ibadah di malam hari itu, ya. Yang kedua baru dikumandangkan adzan masuk subuh. Selain itu semua adzan mengisyaratkan masuknya waktu sholat, panggilan untuk datang ke masjid musola. Itu memang seperti itu. Dan secara sufi tasawuf, adzan tidak sekedar memanggil sholat. Adzan 5 kali, waktu 5 yang berbeda ini. Ini penjelasan para sufi. Subuh niku seolah-olah kita baru hidup setelah tidur panjang atau mati. Ya, tidur panjang di situ dianggap mati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Dan ini, ya, saya memuji kepada Engkau ya Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami. Bar mati kayak mau. Ini adzan untuk mengingatkan jiwa kita, karena dulu kita pernah bersaksi kepada Allah ketika Allah menyampaikan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh menjawab qalu bala syahidna. Ruh menjawab betul Gusti panjenengan pangeran kula. Lah niki adzan itu untuk mengingatkan kembali, memantik hati kita agar supaya ingat akan panggilan Allah untuk mengabdi kepadanya. Lah niku zuhur banyak orang sibuk bekerja, ojo lali nyambut gawe supaya elingo ibadah. Maka di saat kesibukan adzan dikumandangkan, roh kita akan terhubung ingat kepada Allah. Asar banyak orang istirahat karena capek bekerja, ya, jangan lupa untuk mengingat Allah. Maghrib saat transisi siang ke malam, waktu petang diingatkan seperti inilah nanti kematian, dari dunia menuju ke alam barzakh. Seperti inilah hari kiamat, dari hidup di dunia menuju alam akhirat. Itu kaya dene waktu maghrib. Mulane maghrib pun jenengan kula nek saged ampun medal saking griya. Kadang-kadang ana adzan maghrib anak-anak kita keluar malahan ki piye. Sampai orang Jawa dulu pesene ngeten, maghrib itu sandi olok, ya. Banyak napa niku istilahnya murwakala, bencana-bencana, ya. Setan barang-barang lembut mulai bermunculan. Nah, iku mulane kudune omah dhisik. Lah saene ngoten. Ini supaya kita jangan lupa kepada Allah. Isa itu menggambarkan kita sudah meninggal sekalipun, nantinya sudah kiamat kita harus tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu panggilan-panggilan untuk roh kita ketika adzan dikumandangkan. Bagaimana hubungannya dengan orang yang mati diadzani, lahir diadzani? Memang kalau lahir ada hadisnya, ya. Anak lahir disunahkan diadzani telinga kanan, iqamah telinga kiri. Apa hikmahnya? Supaya telinga ini, soalnya anak yang lahir itu yang fungsi pertama bukan mata tapi telinga. Mata belum berfungsi, wis melek tapi ora weruh niku. Yang sudah mendengar telinga. Mulane wong Jawa mbiyen nek bayi entos lahir digebrak, Pak, dideleh teng napa niki galar terus brek. Nek kaget, wah, alhamdulillah, berarti telinga berfungsi. Bayi nangis digebrak kok tenang, bahaya, ojo-ojo telinga tidak berfungsi. Ini wong biyen nonton niku, Pak, merangsang supaya panca indera mulai, ya, berfungsi. Lah kula jenengan ojo nganti anak turun iki lahir krungu dangdutan, krungu lagu-lagu rock lan liyane sebelum masuk di dalam hatinya kalimat-kalimat thayyibah. Itu maksudnya. Ya, maka kalimat pertama kali yang mengisi hati anak-anak kita
kalimat thayyibah, Allahu Akbar, syahadat, la ilaha illallah, sholawat masuk. Ngoten niku hikmah. Lah meninggal bagaimana? Kalau meninggal memang tidak ada perintah azan, cuma para ulama mengkiaskan nek lahir diandani, mati diazani. Sepatus napa niki? Dia tetap pada saat meninggalkan dunia ini tidak berubah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ngoten. Lho apa krungu wong mati diandani? Wonten hadis nek jenazah ini pun dikubur wis rampung terus ditinggal 7 langkah, maka malaikat akan datang untuk menanya 6 pertanyaan. Apakah dengar yang di dalam jenazah itu bilang begini, celaka aku, sanak kerabat keluarga tetanggaku sudah menjauh dari tempatku ini, terdengar terompahnya. Dalam hadis begitu, suara sandale kula njenengan srek niku krungu saka jero. Lah nek sandal wae krungu, napa malih menika kalimat-kalimat ingkang sae. Mulane ana wong sing bantah ngoten niku, wis mati kok diajari talqin ya. Misalnya marrobuka jawab apa, aja ndredeg nggih ngoten niku. Kula dhewe wah merinding. Mbah Warko tak takoni, "Mbah sampeyan nek ngoten niku ya wedi apa ora?" Aku dhewe wedi besok nek ditakoni. Jebule ya padha-padha wedine nggih. Aja ndredeg jawab apa kanthi tatak, kanthi mantap bahwa Allah itu Tuhanku. Lah niku nggih dados niki nggih ngajari sing nderekke teng mriku ben ora lali Tuhan kita Allah, agamanya kita Islam. Wong-wong biyen kan entuk pelajaran ngono langka angel. Nek do nderekke jenazah dia akan dapat pelajaran itu. Minimal untuk itu. Yang meninggal wis muga-muga krungu lan bisa jawabi. Lah nek suarane sandal mawon mireng nggih, dengar, maka azan pun dia akan dengar kalimat-kalimat baik ini, sehingga harapannya dia akan bisa menjawab pertanyaan dengan lancar semuanya. Niku hanya istilahnya dikiaskan ya. Tapi kalau lahir tadi memang ada hadisnya seperti itu. Dan azan ini boleh dipakai ketika ada bencana, angin ribut, beledek, macam-macam, kula njenengan disunahkan azan. Mau pergi jauh ke Mekah, ke Madinah untuk urusan hal yang baik, sebaiknya dilepas dengan azan supaya tidak ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten mbok bila anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.